Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku, dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria, aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Buat teman-teman yang sudah sering rutin nonton video aku, pasti tahu kalau aku tuh suka cerita tentang money habits. But I'm telling you the truth, bahwa sebetulnya aku dulu juga pernah melakukan beberapa kesalahan dalam mengelola keuangan. Meskipun kesalahan yang aku lakukan itu nggak fatal-fatal banget ya, nggak sampai bikin aku jadi bangkrut, sampai aku terjerat hutang, atau dikejar-kejar debt collector, atau bahkan sampai gadai barang, itu nggak nyampe seperti itu. Justru sebaliknya, aku dan suamiku justru bisa melunasi cicilan KPR yang waktu itu dikasih waktu sama bank itu 15 tahun, justru bisa kami persingkat menjadi 4 tahun saja. Dan setelah melunasi cicilan KPR pun, kami juga memutuskan untuk tidak membuat hutang baru lagi. Sehingga kami juga bisa membangun dana darurat untuk keluarga. Jadi mungkin sebetulnya tampaknya tuh nggak ada yang salah dengan money habit kami berdua ya, terutama aku yang sebagai menteri keuangan di rumah. Kali ini aku mau sharing tentang beberapa macam money mistakes atau kesalahan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Yang mungkin kesalahan-kesalahan ini pernah aku lakukan sebelumnya, dan mungkin teman-teman juga pernah melakukannya, atau mungkin pernah dilakukan oleh orang tua kita. Tujuan aku sharing semacam ini adalah supaya kita bisa tahu sebetulnya kita tuh udah bener belum sih ngelola keuangan kita ini, dan bagaimana supaya kita bisa mencegah agar tidak membuat kesalahan-kesalahan di masa depan. Mistakes yang pertama, tidak tahu kondisi keuangan. Tidak semua orang tahu tentang kondisi keuangannya, baik itu yang gajinya kecil maupun gajinya besar. Kita juga tahu di berita-berita bahwa ternyata ada juga loh public figure atau orang-orang terkenal yang tadinya itu kaya raya, tapi ternyata bisa juga jatuh bangkrut. Aku sendiri sebetulnya tidak pernah diajari oleh orang tuaku bagaimana caranya mengelola uang. Yang diajarkan sama orang tuaku waktu itu hanyalah bagaimana supaya keuangan kita itu enggak besar pasak daripada tiang. Tapi aku nggak pernah diajarin bagaimana caranya bikin budget. Bahkan aku juga nggak diajarin yang namanya investasi. Karena aku dan suamiku itu sadar bahwa kami berdua itu tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang mengelola keuangan, maka waktu itu aku dan suamiku sempat meminta bantuan dari konsultan atau financial planner. Jadi waktu itu pas aku hamil Lukas, itu kami berdua memutuskan untuk memakai jasa financial planner untuk menentukan dana pendidikan anak kami berdua. Jadi pas aku masih hamil Lukas itu, dana pendidikannya Lukas tuh udah disiapkan nanti dari dia sekolah TK sampai dia nanti sarjana. Dan dengan bantuan financial planner juga, kami bisa mengetahui kondisi keuangan kami saat itu. Apakah aset yang kami miliki itu sudah cukup sehat gitu, ibaratnya kayak antara aset lancar, aset tidak lancar, itu secara porsinya tuh apakah sudah sehat atau belum. Mistakes yang kedua, tidak membuat budget. Nah, ini pernah aku lakukan pas awal-awal aku menjadi seorang fresh graduate. Kebayang dong, fresh graduate lulus kuliah, sebulan kemudian aku bisa langsung dapat pekerjaan yang memang betul-betul aku sukai. Walaupun mungkin gajinya nggak gede-gede amat, tapi aku seneng banget bisa dapat kerjaan langsung setelah lulus kuliah. Waktu itu, karena aku jadi anak rantauan dari Jogja ke Jakarta, yang aku tahu saat itu tentang uang adalah bagaimana supaya gaji aku setiap bulan itu cukup untuk hidup dari tanggal gajian sampai tanggal gajian berikutnya. Meskipun waktu itu aku tetap memprioritaskan untuk menabung, tapi aku nggak pernah bikin budget. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya waktu itu aku bikin budget nih, aku bisa menabung lebih banyak lagi dibandingkan yang waktu itu aku sisihkan. Budget sendiri sebetulnya membantu kita untuk mengetahui kemampuan atau kondisi keuangan kita. Kita tahu berapa jumlah pendapatan kita.
Dan dari situ kita juga bisa menentukan berapa besaran biaya hidup yang harus kita keluarkan setiap bulan. Belajar dari kesalahan aku ketika menjadi seorang fresh graduate, aku nggak mau itu terjadi di keuangan keluargaku. Hidup berkeluarga dan menjadi menteri keuangan di rumah itu membuat aku menjadi lebih giat lagi dalam membuat budget, serta belajar bagaimana supaya aku bisa mengelola keuangan keluarga itu menjadi lebih sehat. Mistakes yang ketiga, tidak melacak pengeluaran. Meskipun kita sudah membuat budget dengan sangat-sangat sempurna ya, secara akuntansi dan matematika itu udah kayak perfect banget gitu neracanya. Tapi kalau misalnya kita tidak melacak setiap pengeluaran yang kita lakukan, maka budget itu akan menjadi sia-sia. Karena melacak pengeluaran ini sebetulnya kan mau melihat spending behavior kita ya. Apakah ada pembelian atau pembelanjaan yang ternyata over limit dari budget. Nah sebetulnya melacak pengeluaran ini aku juga belajar dari ibuku kan. Karena ibuku tuh memang rajin mencatat setiap rupiah yang keluar dari dompet dia gitu. Jadi setiap minggu sore atau minggu malam, aku pasti akan duduk di depan laptop untuk merekap semua pengeluaran yang aku lakukan dalam seminggu ke belakang. Dulu sebelum ada COVID dan PPKM ini, sebetulnya aku lebih suka berbelanja menggunakan uang fisik, uang tunai, karena mengeluarkan uang selembar dua lembar dari dompet itu lebih berasa secara psikologis bahwa uang kita itu pergi gitu. Dan setiap uang yang pergi itu akan aku catat di buku kecil, buku kas gitu. Jadi setiap transaksi itu aku catat di situ setiap hari. Jadi setiap minggunya akan aku rekap di Excel gitu. Nah sekarang ketika COVID dan PPKM ini, sebetulnya aku lebih suka melakukan transaksi cashless. Transaksi cashless ini sedikit banyak menguntungkan ya, karena semua transaksi yang aku lakukan itu kan kedetek di mutasi rekening ibaratnya, karena kan aku pakai m-banking ya. Nah dari mutasi rekening gitu aku bisa tahu transaksi apa saja yang aku lakukan selama seminggu ke belakang. Jadi aku tinggal download itu mutasi rekening, kemudian aku masukin ke Excel. Mistakes keempat, tidak segera melunasi hutang. Ada beberapa orang yang memilih untuk bekerja puluhan jam tiap minggu hanya untuk membayar cicilan. Namun mereka itu tidak pernah punya keinginan untuk segera melunasi cicilan tersebut. Bahkan aku juga kenal beberapa orang yang ketika cicilan mobilnya itu sudah lunas, mereka pilih untuk membeli mobil baru lagi dan membuat cicilan baru lagi. Kita semua tahu bahwa yang namanya hutang itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita mempunyai hutang konsumtif, seperti contohnya cicilan rumah atau cicilan mobil, sebaiknya harus segera dilunasi. Karena kita juga tidak pernah tahu berapa panjang umur kita. Jangan sampai kita meninggalkan warisan berupa hutang kepada anak cucu kita kelak. Mistakes yang kelima, tidak membangun dana darurat. Untuk poin ini aku juga belajar dari beberapa orang, beberapa temen yang waktu itu pernah pinjam uang ke aku hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Aku pernah posting tentang dana darurat, nanti aku kasih linknya di atas sini. Dan ternyata banyak orang Indonesia yang belum tahu pentingnya dana darurat, sehingga mereka lebih memilih untuk menghabiskan penghasilannya untuk mencukupi gaya hidupnya dibandingkan untuk membangun dana darurat. Padahal dana darurat itu sangat-sangat membuat kita menjadi lebih nyaman dan aman, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Karena aku yakin dana darurat itu pasti akan dipakai. Misalnya kita lagi di perjalanan, terus tiba-tiba ban mobil bocor, disitulah dana darurat dipakai. Atau mungkin ada keluarga yang jatuh sakit dan perawatannya tidak di-cover oleh BPJS. Dana darurat pasti kepake. Mistakes yang keenam, tidak mempunyai tujuan keuangan. Ini adalah contoh siklus gajian orang yang nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Tidak punya tujuan keuangan tuh ibaratnya seperti ini. Kita ada di terminal bus, membawa uang Rp50.000. Tapi kita nggak tahu nih mau pergi kemana dan mau beli apa dengan uang Rp50.000 itu. Akhirnya, kita naik bus dengan jurusan yang asal-asalan aja. Nomornya nggak tahu lah, pokoknya asal naik aja.
Kemudian dalam perjalanannya pun kita tuh nggak tahu nih lewat mana sih ini, kayak tempat asing gitu. Jadi asal jalan aja, tapi kita menikmati pemandangannya gitu lewat jendela bus gitu kan. Wah, lucu-lucu, rumah-rumah bagus gitu kan. Sampai di tempat tujuan, kita juga nggak tahu mau ngapain di tempat itu. Akhirnya karena kita nggak tahu nih mau ngapain, kita masuk ke warung bakso dan makan semangkok bakso serta beli es teler. Sisa uang dari 50.000 itu bisa kita gunakan untuk balik lagi ke terminal awal dengan naik bus yang sama. Jadi kebayang dong kalau misalnya kita tuh nggak punya tujuan keuangan, kita punya duitnya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu mau diapain duitnya, ya duitnya akan pergi begitu saja tanpa kita tahu dia pergi kemana. Tujuan keuangan sekecil apapun menurutku sangat penting supaya kita itu bisa menentukan strategi atau jalan mana yang mau kita tempuh supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Mistakes ketujuh, tidak bersyukur. Pendapatan berapapun, mau besar atau kecil, selalu ucapkan syukur puji Tuhan. Alhamdulillah. Karena tanpa bersyukur, kita pasti akan selalu merasa kurang. Apalagi kalau kita itu mempunyai kebiasaan atau hobi melihat rumput tetangga yang selalu tampak lebih hijau. Pasti di situ tuh kita akan selalu merasa nggak puas gitu dengan apa yang sudah kita miliki, dengan apa yang sudah kita capai. Menurut aku, rezeki itu bukan hanya tentang material atau uang. Bisa punya badan yang sehat, keluarga yang harmonis, teman-teman yang baik, itu juga salah satu bentuk rezeki yang luar biasa. Sebetulnya masih ada beberapa macam money mistakes yang mau aku sharing, tapi kayaknya kalau di video bakal jadi panjang. Daripada teman-teman ngabisin kuota nonton YouTube, mendingan aku share aja selengkapnya di blog aku. Jadi nanti di kolom deskripsi akan aku kasih linknya dan teman-teman bisa baca blogku tentang macam-macam money mistakes yang bisa kita cegah supaya tidak terjadi kepada diri kita dan keluarga kita di kemudian hari. Menurut aku sebagai manusia yang letaknya ketidaksempurnaan, membuat kesalahan dalam pengelolaan keuangan pribadi itu wajar-wajar aja. Yang paling penting kita tahu di mana letak kesalahan kita dan kita mau belajar untuk memperbaikinya. Dan sebaiknya kita memang mencari informasi yang tepat ke orang yang tepat ya, jangan sampai kita salah bertanya jadi malah justru membuat kondisi keuangan kita menjadi lebih buruk. Kayak aku dan suamiku tadi kan kami berdua berkonsultasi ke financial planner. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ada yang nanya, sharing dong tentang investasi aku di reksadana, investasi saham apa gitu. Mohon maaf nih, bukannya saya nggak cinta, tapi itu bukan kapasitas aku untuk ngajarin teman-teman soal investasi. Teman-teman bisa kok nyari konten kreator yang memang khusus membicarakan tentang investasi, baik itu saham maupun reksadana. Dan semoga dengan belajar dari kesalahan-kesalahan ini, kita juga bisa membangun keluarga Indonesia yang lebih sejahtera lagi. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat dan jangan ragu untuk share dan komen serta subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.